Saudara, sejumlah informasi kriminal dari berbagai daerah kami rangkum dalam Buser 6. Lebaran hari pertama di awal tahun baru 2024 dibuka dengan aksi tawuran di kawasan Pasar Gembrong, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin. Dua kelompok warga saling serang menggunakan batu, petasan hingga menggunakan senjata tajam. Pasca tawuran ditemukan sisa petasan dan batu-batu yang berserakan di sepanjang Jalan Basuki Rahmat. Belum diketahui penyebab aksi tawuran dua kelompok warga ini. Namun dari keterangan saksi mata ada sejumlah orang terluka akibat terkena lemparan batu. Aksi tawuran ini sempat menutup ruas Jalan Jenderal Basuki Rahmat yang akan menuju arah Kampung Melayu serta arah Durensawit, Jakarta Timur. Tawuran bubar setelah dilakukan mediasi oleh warga. Rekaman video amatir ini memperlihatkan aksi berbahaya dan mengganggu ketertiban saat tiga remaja mengendarai motor sambil saling serang dengan petasan di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, tepatnya di depan Mekarsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin dini hari. Aksi remaja ini diduga setelah pesta kembang api perayaan pergantian tahun baru 2024. Situasi jalan sepi dan kurangnya lampu penerangan jalan sepanjang Jalan Cilengsi Jonggol membuat para remaja leluasa saling serang dengan kembang api dan petasan. Warga pun resah dan khawatir menjadi korban salah sasaran. Warga yang melihat kejadian itu pun tak berani menegur para remaja lantaran khawatir diserang balik. Atas kejadian ini warga berharap lampu penerangan jalan diperbaiki dan polisi diminta rutin patroli di kawasan rawan aksi kejahatan ini. Upaya penyelundupan narkotika ke lapas digagalkan petugas lapas kelas 2A Bentiring, Kota Bengkulu Minggu sore. Seorang tukang ojek online berinisial FE, warga Sawah Lebar, Kota Bengkulu tertangkap tangan saat akan menyelundupkan sabu-sabu ke dalam lapas. Aparat lapas memang sudah mencurigai gerak-gerik pelaku saat akan mengantarkan 2 bungkus rokok untuk salah satu warga binaan. Ternyata di dalamnya ada satu paket narkoba jenis sabu-sabu. Barang haram itu disimpan pelaku di plastik klip bening dan disisipkan di kertas timah rokok. Pelaku mengaku sabu-sabu itu merupakan pesanan seorang temannya di lapas yang akan digunakan pada malam tahun baru. FE mengaku baru pertama kali mengantarkan sabu-sabu ke lapas. Namun ia enggan membeberkan asal sabu-sabu itu didapat. Pelaku hanya mengaku jika ia dan temannya merupakan sesama pemakai narkoba jenis sabu-sabu. Selanjutnya pelaku diserahkan petugas lapas ke Polresta Bengkulu guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Pangeranan, Bangkalan, Madura dan mengamankan seorang pemuda inisial RT yang ditangkap setelah menganiaya seorang langganan pijat sang ibu dengan parang. Polisi pun melacak parang yang digunakan untuk menganiaya korban yang disembunyikan pelaku. Desakan polisi menyebabkan pelaku menunjukkan barang bukti parang yang disembunyikannya di belakang speaker di kamar belakang. Peristiwa ini berawal saat sang ibu inisial SM berusia 50 tahun tengah memijat korban HR usia 68 tahun yang merupakan pelanggan pijat ibunya itu. Saat itulah ia memergoki HR yang diperkirakannya tengah melecehkan ibunya. Sakit hati ia pun mengambil sebilah parang dan beberapa kali menyabetkannya ke tubuh korban. Untungnya korban berhasil kabur sehingga tidak sampai terluka parah. Korban pun melaporkan peristiwa penganiayaan ini ke Polres Bangkalan. Tersangka diancam dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Aparat Sat Narkoba Polres Salatiga, Jawa Tengah menangkap 2 pengedar narkoba, Anjar Trisaputro warga Kota Salatiga dan Gerald Victor warga Solo yang telah lama menjadi incaran polisi karena mengedarkan ganja dan sabu-sabu di Kota Salatiga. Tersangka Anjar ditangkap di Randu Acir saat akan mengantar narkoba dengan meletakkan pesanan di tempat tertentu, sedangkan tersangka Gerald ditangkap di kontrakan di Jalan Somopuro Salatiga. Barang bukti 40 gram ganja dan 2 gram sabu-sabu disita polisi. Para pelaku terancam hukuman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. 5 mesin traktor yang berada di persawahan di sisi jalan tol Merak, Jakarta, raib dicuri komplotan maling. 3 diantaranya bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Pelaku beraksi diduga pukul 3 dini hari. Para pelaku ini diduga berjumlah 6 sampai dengan 8 orang. Aksi pencurian ini terbilang nekat. Para pelaku memarkirkan mobil di sisi jalan tol Merak, Jakarta dan memutus kawat pagar tol. Mereka masuk area persawahan dan membawa kabur mesin traktor milik petani. Kasusnya sudah dilaporkan pihak kepolisian sektor Cikande.